Salam saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian satu bagian firman Tuhan, mungkin untuk sebagian saudara sekalian ayat yang tidak terbayangkan, ayat yang luar biasa. Kalimatnya adalah Tuhan akan memberkati saudara jauh melampaui kemampuan saudara berdoa dan memohon kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang luar biasa. Minta Roh Kudus menjelaskannya kepada hati para pemirsa sekalian, supaya kami tidak pernah putus asa menghadapi kesulitan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Dia siapa? Tuhan Yesus. Dia siapa? Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Tinggi, yang luar biasa.
Saya ingin mengajak saudara-saudara merenung sebentar. Kalau kita berdoa nanti pakai jam, ya, taruh jam sudah di dekat tempat saudara berlutut dan sudah mulai berdoa. Dijamin kalau sudah berdoa 5 menit itu sudah luar biasa. Betul saudara sekalian. Oleh sebab itu kalau saya atau Ibu Gembala berdoa, kami berdoa diselang-selingi. Berdoa 10 menit, kemudian menyanyi 3 menit, berdoa lagi 10 menit, nyanyi lagi, seperti itu. Mengapa? Jika tidak, sudah bisa tertidur. Kenapa? Berdoa sebenarnya harusnya membayangkan bahwa saudara sedang menghadap tahta Tuhan. Mari saya baca untuk kita semua dari firman Tuhan, dan nanti pada kesempatan lain saya akan berkhotbah tentang itu juga kepada saudara-saudara sekalian, yaitu Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sudah dengar? Ibrani 4 ayat 16, ayat yang luar biasa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, atau kata lain, tahta anugerah Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Catat baik ya, itu Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Luar biasa. Jadi maksud saya ialah, kenapa saya tunjukkan ayat itu tadi kepada saudara-saudara sekalian, untuk menolong kita mengerti bahwa ketika kita sedang berdoa, kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan, tahta anugerah Tuhan, bukan tahta penghakiman, bukan. Kita sedang menghadap tahta Yesus yang adalah kasih karunia Allah. Artinya apa? Kalau kita mengharapkan sesuatu dari tahta kasih karunia, maka akan terjadi kepada kita seperti dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Selalu baru, fresh terus tiap pagi. Tuhan hari ini mau berikan kepada saudara-saudara sekalian berkat yang fresh, yang baru, yang brand new. Bukan berkat yang sisa, bukan. Tuhan tidak pernah memberikan sisa kepada saudara sekalian. Sudah ingat? Ketika umat Tuhan menerima mana dari surga itu saudara sekalian, katanya, yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Loh, kalau begitu Tuhan setuju orang malas? Bukan. Ibu-ibu hamil, ya mereka tidak bisa mengejar kesempatan lebih daripada kemampuannya. Bawa kandungan sudah 8 bulan. Sudah bisa bayangkan. Oleh karena itu Tuhan beri anugerah khusus kepada mereka. Berapa banyak orang yang cari makan itu? Ya, 1 juta orang. Hei, jangan selalu lupa. Jadi hampir merupakan rebutan. Tetapi Tuhan buat mujizat sehingga mereka tidak usah berebut. Alkitab mengatakan bahwa yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kembali kepada firman Tuhan tadi. Kata Alkitab bahwa Tuhan memberikan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Artinya, kalau sudah bisa berdoa 10 menit saja dan minta ini, itu, 1, 2, 3, 10 macam, sudah minta kepada Tuhan, Tuhan berikan lebih banyak. Saudara pemirsa, saya ingat ketika Elia datang ke Sarfat
dan menemui seorang ibu janda yang tinggal segenggam tepungnya. Dia mau buat kue atau roti, dan kemudian dia bilang, sesudah makan roti ini, saya dengan anak saya mati. Bukankah roti itu beracun? Karena habis persediaan. Tetapi Nabi Elia katakan, buat dulu untuk saya, sesudah itu untuk kalian. Dibuatlah untuk Nabi Elia. Selesai Nabi Elia makan, kemudian tepung itu tidak pernah habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis selama berapa? 3 tahun dimakan oleh 3 orang. Luar biasa mujizat Tuhan. Sama dengan itu, bagi saudara-saudara pemirsa yang sekarang menyaksikan program ini, percayalah, di masa pandemi sekarang, di masa kita kesulitan luar biasa sekarang, menghadapi berbagai macam akibat sampingan dari pandemi ini, dan kita percaya bahwa saudara bisa berdoa dan harapkanlah berkat yang jauh lebih banyak Tuhan berikan kepada kita, lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan. Selamat menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tetap berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami percaya bahwa di balik firman Tuhan ini ada Yesus yang duduk di atas tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Dan ketika kami menghadap Engkau, maka Tuhan menganugerahkan kepada kami, mengaruniakan kepada kami berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.